Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waisa Putra dari Perguruan Universitas Pembangunan Pancabudi, jurusan Teknik Komputer. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dynamic routing protocol dan fungsi-fungsi. Pertama, pengertian dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan menggunakan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubung antara router lainnya. Dynamic routing protocol digunakan untuk memudahkan pertukaran informasi routing antara router. Protokol routing adalah serangkaian proses, algoritma, dan pesan yang digunakan untuk bertukar informasi routing dan mengisi tabel routing dengan pilihan protokol routing jalur terbaik. Tujuan dari protokol routing dinamis meliputi penemuan jaringan jarak jauh, mempertahankan informasi routing yang up to date, memilih jalur terbaik menuju jaringan tujuan, kemampuan untuk menemukan jalur terbaik baru jika jalur saat ini sudah tidak tersedia lagi. Protokol routing dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang berbeda sesuai karakteristiknya. Macam-macam dynamic routing protokol: RIP V1, IGRP, RIP V2, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP. Dan ini contoh gambar klasifikasinya. Protokol routing yang kelas full, RIP V1 dan IGRP adalah protokol warisan dan hanya digunakan pada jaringan lama. Protokol routing ini telah berevolusi menjadi protokol routing tanpa kelas. RIP V1 dan EIGRP, protokol routing link state bersifat classes oleh alam. Internet protokol didasarkan pada konsep AS. Protokol gateway interior digunakan untuk routing dalam AS. Hal ini juga disebut sebagai intra-AS routing. Perusahaan, organisasi, dan bahkan penyediaan layanan menggunakan IGP di jaringan internal mereka. IGP meliputi RIP, EIGRP, OSPF, dan IS-IS. Exterior Gateway Protocol digunakan untuk routing antara ASes. Hal ini juga disebut sebagai routing antar AS. Penyediaan layanan dan perusahaan besar dapat melakukan interkoneksi menggunakan ERGP. Border Gateway Protocol adalah satu-satunya EGP yang masih berjalan saat ini dan merupakan protokol routing resmi yang digunakan di internet. Kelebihan dan kekurangan dynamic routing. Adapun keuntungan dynamic routing adalah sebagai berikut. Cocok untuk area besar atau luas, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Bila terjadi penambahan suatu network, baru tidak perlu semua router dikonfigurasi, hanya router yang berkaitan saja. Router secara otomatis berbagi informasi. Routing table dibuat secara dinamik, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Administrator tidak ikut campur tangan. Itulah kegunaan dari fungsi dari dynamic routing protocol, dan itu keuntungannya. Sedangkan kelemahan dynamic routing adalah sebagai berikut. 1. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. 2. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama karena router membroadcast ke semua router lainnya sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Distance vector versus link state. Dalam pembagian, terdapat dua jenis yang memiliki ciri khas yang berbeda yang menangani routing protokol IGP atau internal AS, yaitu distance vector dan link state.
yang dimana kedua routing dinamik jenis ini memiliki ciri khas yang sangat berbeda dan perlu diperhatikan. Komponen protokol routing. Algoritma digunakan dalam hal memfasilitasi informasi routing dan penentuan jalur terbaik. Yang kedua, pesan protokol routing, yaitu ada pesan-pesan yang dikeluarkan untuk menemukan neighbors atau tetangga agar dapat bertukar informasi routing. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang dynamic routing protocol. Jika ada salah kata maupun ucap, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.